Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjarwati Alfia dengan NRP 242022048. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya tentang bencana geologi di daerah Kepulauan Indonesia. Kepulauan Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra dan terbentuk dari hasil interaksi tiga lempeng kerak bumi utama. Hasil analisis terhadap setting lingkungan di kawasan Kepulauan Indonesia dan sekitarnya menunjukkan bahwa bencana geologi yang dapat terjadi di daerah pesisir dari pulau-pulau yang ada di Kepulauan Indonesia adalah tsunami, gelombang badai, erosi pantai, dan masih banyak lagi. Karakter dari setiap bencana tersebut memiliki pemicunya, yaitu memiliki tempat kejadiannya tertentu, waktu kejadiannya, maupun muncul dari gejala awal yang tertentu pula. Selanjutnya ada proses geologi dan bencana geologi. Proses geologi adalah semua proses yang berlangsung di permukaan bumi atau di bawah permukaan bumi yang melibatkan semua material yang ada di bumi. Proses-proses tersebut berlangsung di dalam suatu sistem yang bekerja membangun dan membentuk permukaan bumi dan memindahkan material dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu sistem ke sistem yang lain. Di daerah pesisir, proses-proses geologi yang khas untuk daerah pesisir umumnya adalah proses geologi hasil interaksi dari angin, gelombang, pasang surut, dan arus. Sebagai bencana geologi, proses-proses geologi itu dapat terekspresikan sebagai tsunami, gelombang karena badai, banjir, erosi pantai, dan sedimentasi. Selain itu, ada satu proses geologi yang umum terjadi di daerah pesisir yang tidak ada kaitannya dengan berbagai fenomena yang telah disebutkan di atas, yaitu subsiden. Macam-macam bencana geologi. Yang pertama yaitu tsunami. Tsunami adalah fenomena gelombang raksasa yang melanda daratan. Fenomena ini dapat terjadi karena gempa bumi atau gangguan berskala besar di dasar laut, seperti longsor di bawah laut atau erosi letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang tsunami dapat merambat sangat cepat, dapat mencapai kecepatan 950 km per jam. Panjang gelombangnya sangat panjang, dapat mencapai hingga 250 km per jam. Di sini saya akan menunjukkan penyebaran peristiwa tsunami di Indonesia periode 1990 sampai dengan 2006 dari data tabel dan ditunjukkan oleh tanda panah. Yang kedua ada gelombang badai. Gelombang badai adalah sebutan untuk fenomena gelombang laut yang terjadi karena tiupan angin badai yang berukuran di atas ukuran gelombang normal yang melanda ke daratan. Di Indonesia secara umum menyebut fenomena gelombang ini dengan gelombang pasang. Gelombang badai dapat menyebabkan air laut naik ke daratan hingga mencapai jarak 200 meter ke dalam daratan dari tepi pantai. Peristiwa gelombang badai yang terbaru pada Indonesia itu yang terjadi di Indonesia itu ada di pertengahan bulan Mei 2007 yang melanda kawasan pesisir Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan pulau-pulau Nusa Tenggara Barat dan Timur yang menghadap ke Samudra Hindia, dan gelombang badai yang melanda kawasan pesisir utara Pulau Jawa di daerah Indramayu Cirebon. Ini merupakan gambar gelombang badai yang melanda Kepulauan Indonesia pada bulan Mei 2007. Yang ketiga ada erosi pantai. Erosi pantai adalah proses terkikisnya batuan penyusun pantai dan terangkut ke tempat lain oleh aktivitas gelombang dan arus laut. Erosi pantai terjadi sebagai akibat dari bergesernya pertimbangan antara kekuatan-kekuatan asal darat dan laut yang berinteraksi di pantai, di mana kekuatan asal laut lebih kuat daripada kekuatan asal darat. Di sini ada beberapa contoh gambar kerusakan yang terjadi akibat erosi pantai. Kesimpulan yang saya dapatkan, wilayah pesisir di Kepulauan Indonesia berpotensi untuk mengalami bencana geologi berupa tsunami, gelombang erosi, dan erosi pantai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum.